Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil akhir proyek Bootcamp 2023 yang memuat fundamental Python, machine learning, dan visualisasi menggunakan Tableau dengan judul Prediksi Harga Perumahan Gria Medika Cahaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan member kelompok 1. Pertama, Intan Idaman Halawa. kedua, Deka Nirmala Sari. Yang ketiga, Najwa Azhara. Yang keempat, kita Ida Cahyani. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan dari kami. Check it out! Di sini kami akan mempresentasikan prediksi harga perumahan Gria Medika Cahaya. Berikut profil anggota kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Proyek merupakan sebuah pelaksanaan suatu bangunan mulai dari perencanaan sampai terwujudnya bangunan tersebut. Untuk mendirikan suatu bangunan rumah, maka terlebih dahulu kita mengetahui lokasi dan luas tanah tersebut. Selain dari lokasi dan luas tanah tersebut, kita juga harus memperhatikan letak ruang di dalam rumah dan konstruksi bangunannya juga. Karena hal tersebut sangat penting untuk mendirikan bangunan yang sehat dan nyaman. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan konstruksi rumah adalah apakah biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah perumahan apakah sangat besar. Maka, hal tersebut harus direncanakan terlebih dahulu, atau sebelum memulai pembangunan konstruksi yang dikerjakan, kita harus menyusun anggaran biaya tersebut, atau rencana anggaran biaya. Karena, agar bangunan tersebut mempunyai suatu nilai yang khas dari segi ekonomisnya. Harga jual rumah merupakan suatu acuan pertimbangan pemilihan rumah oleh pembeli. Dilihat dari berbagai fasilitas yang ditawarkan untuk mengetahui besarnya harga jual yang pantas dalam setiap tipe-tipe rumah berdasarkan suatu analisa biaya dan analisa permintaan pasar. Perumahan Medika Cahaya merupakan suatu perumahan yang lokasinya sangat strategis. Hunian ini hadir dengan konsep yang asri, nyaman, serta mendapatkan nilai tambah dari sisi privasi keluarganya. Bagi sebagian besar warga Jakarta yang memilih perumahan tersebut, kita melengkapi sebuah tempat tidur, kamar mandi, garasi, halaman, dan taman mumil yang menjadi sebuah impian banyak orang. Di sini juga, kita menyediakan beberapa tipe rumah yang bisa Anda pilih. Yaitu tipe pertama itu dengan tipe 70, di mana luas bangunan tersebut itu 1.400 meter persegi. Terus yang kedua itu ada tipe 90, dengan luas bangunan 1.800 meter persegi. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana rencana anggaran biaya untuk membangun sebuah perumahan. Yang kedua, bagaimana penetapan harga jual unit rumah berdasarkan variabel dari setiap rumah pada perumahan Gria Medika Cahaya. Nah, jadi teknologi dan alat yang kami gunakan dalam proyek ini, yaitu yang pertama itu Google Colab atau Python, dan yang kedua itu Tableau. Selanjutnya, impact atau pengaruh dari proyek yang kami kerjakan ini, yaitu kami di sini membuat dashboard berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, berdasarkan kebutuhan dari setiap permintaan konsumen. Jadi, pada dashboard ini dapat dijadikan bahan untuk monitoring dalam suatu kebutuhan informasi terhadap pengambilan keputusan oleh konsumen. Nah, dashboard tersebut akan menampilkan informasi dalam bentuk bar chart. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk pada bagian pengolahan data. Di sini sudah ditampilkan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada Pandas yang berfungsi untuk mengamankan data yang kita upload ke Python maupun ke Colab. NumPy berfungsi untuk memproses data yang bersifat numerik. Sedangkan kalau dia Matplotlib itu berfungsi untuk memvisualisasikan grafik atau plot. Berikutnya Seaborn untuk menampilkan atau memvisualisasikan data. Berikutnya warnings. Warnings di sini merupakan suatu peringatan. Namun di sini didampingi dengan fungsi ignore yang artinya diabaikan. Jadi semua peringatan-peringatan yang emang tidak berlaku ataupun mengganggu pada saat kita melakukan pengolahan data itu akan diabaikan oleh fungsi daripada warnings ini. Di sini kita bisa lihat data yang sudah ditampilkan, ya, output datanya. Data sama dengan pandas.read Excel. Jadi Excel yang kita punya kita upload dan akan dibaca oleh fungsi pandas. Di sini ada 100 baris
dan 6 kolom. 6 kolom terdiri dari LB, LT, JKT, JKM, GRS, dan harga. LT sendiri adalah luas tanah, LB luas bangunan, JKT jumlah kamar tidur, JKM jumlah kamar mandi, GRS garasi. Oke, selanjutnya data garasi tadi, ya, yang ini nih, ini kan masih bentuknya itu bukan numerik ya. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk numerik agar bisa diolah. Nah, data ini ada, tidak ada. Nah, kita akan ubah menjadi numerik 1 dan 0. Di sini ada fungsi yang menyatakan bahwa dot apply lambda x if x sama dengan ada maka hasilnya itu 1, dan jika dia tertulis di luar dari ada, else di luar atau selain ada nilainya 0. Jadi kalau dia ada nilainya 1, tidak ada nilainya 0. Nah, dapat kita perhatikan pada outputnya di sini GRS-nya sudah berubah menjadi 1, 1, 1, dan 0. Selanjutnya kita akan melihat korelasi dari variabel atau setiap variabel yang ada. Di sini kan ada 6 variabel ya, tapi variabel yang termuat dalam X atau variabel X-nya itu ada 5 ya. Variabel bebasnya ada 5, yaitu luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan garasi. Nah, sedangkan variabel terikatnya yaitu variabel harga. Di sini kita akan melihat korelasi. LT, LB, JKT, JKM, dan GRS mempengaruhi harga. Di sini, korelasi LT dengan harga sebesar 0,628427. Sedangkan LB 0,665737. Sedangkan JKT dan JKM serta GRS tidak lebih dari 0,5. Bahkan di sini yang paling tinggi 0,3 ya. GRS sendiri hanya 0,07. Jadi ketersediaan garasi itu tidak terlalu berpengaruh pada harga ya. Korelasinya sangat sedikit atau rendah. Di sini kita akan memprediksi harga, prediksi my harga. Kita print aktual dan kita akan lihat Y prediksinya. Nah, di sini sudah ada outputnya. Aktualnya nilai-nilai di lapangan atau nilai yang sebenarnya itu 28 miliar. Tapi nilai prediksinya itu ada 2 triliun 9 miliar lebih ya. Udah masuk triliun, itu adalah prediksinya berdasarkan ketersediaan luas tanah, luas bangunannya, serta JKM, JKT, dan GRS-nya. Selanjutnya, di sini sudah kita lihat bersama berapa besar korelasi dari LT dan LB yang mempengaruhi harga. Di sini ada 50,1%. Jadi 50% itu merupakan pengaruh dari variabel luas tanah dan luas bangunan. Sedangkan 50%-nya lagi itu bisa dipengaruhi oleh jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan ketersediaan garasi. Jadi yang paling besar adalah LT dan LB. Sehingga kalau misalnya seorang pembisnis atau misalnya teman-teman ingin membuka atau membuat perumahan, ya perlu diperhatikan luas bangunan ataupun dan juga luas tanahnya. Nah, karena itu sangat berpengaruh terhadap harga. Nah, di sini kita akan memprediksi harga rumah dengan luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunannya 70 meter persegi. Nah, di sini kita bisa menginput fungsi dari array ya, array numpy.array ini untuk melihat pemrosesan data yang numerik. Nah, kan ini sifatnya numerik ya, 90, 70 itu kan numerik ya. Sehingga kita pakai fungsi yang numpy tadi. Nah, kita lihat hasil regresinya ini, kita prediksi data atau prediksi harganya variabel Y-nya tadi. Kita melihat hasilnya yaitu 1 triliun 2 miliaran lebih. Nah, ternyata nilai daripada luas tanah yang 90, luas bangunan 70 memiliki nilai yang sangat tinggi. Berdasarkan dashboard yang telah kita buat, prediksi harga perumahan di Amerika Cahaya berdasarkan luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan garasi. Bisa kita lihat di sini berdasarkan prediksi harga rumah berdasarkan luas tanah dan harganya, yaitu dengan luas tanah 1.186 meter persegi itu dengan harganya 92 triliun rupiah. Dan harga yang dengan luas tanah yang paling rendah yaitu 66 meter persegi, yaitu harganya 480 juta rupiah. Dan setelah itu kita lihat prediksi harga perumahannya berdasarkan luas bangunan, yaitu dengan jika luas bangunannya 500 meter persegi, maka harganya itu adalah 237 triliun 100 juta rupiah. Dan dengan luas bangunan terendah yaitu 42 meter persegi, yaitu dengan harganya yaitu 480 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat prediksi harga berdasarkan jumlah kamar tidur. Jika jumlah kamar tidurnya terdapat 4 kamar tidur, yaitu harganya 980 triliun 210 juta rupiah. Dan jika terdapat
jumlah kamar tidur terendahnya yaitu adalah 2 buah, maka harganya itu 14 triliun 680 rupiah. Selanjutnya itu kita melihat prediksi harga rumah berdasarkan jumlah kamar mandi. Jika jumlah kamar mandinya itu 4 buah, maka harganya itu adalah 743 triliun 300 juta rupiah. Dan apabila jumlah kamar mandinya itu terdapat 1 buah, maka harganya itu adalah 480 juta rupiah. Dan selanjutnya itu kita melihat prediksi harga rumahnya berdasarkan ketersediaan garasinya. Jika garasinya ada, maka harga rumahnya itu adalah 100 triliun 1 juta miliar 519 triliun 330 juta rupiah. Jika tidak ada garasinya, maka harga rumah tersebut adalah 151 triliun 750 juta rupiah. Jadi setelah kita lihat perbandingan harganya berdasarkan luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan ketersediaan garasinya, dapat kita simpulkan bahwa hal yang sangat mempengaruhi dalam pembangunan sebuah rumah itu adalah luas tanah dan luas bangunannya. Apabila seorang pembisnis ingin membangun sebuah rumah, maka dia harus memperhatikan luas tanah dan luas bangunannya. Gimana nih guys? Keren kan?